Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini akan selanjutkan pembahasan bab fungsi komposisi dan inverse. Dan kali ini kita masuk ke sub materi 1.5, yakni fungsi inverse. Oke, kita coba bahas teorinya terlebih dahulu. Ya. Nah, fungsi yang memiliki inverse, ya. Jadi nggak semua fungsi itu memiliki inverse. Jadi ada fungsi yang memiliki inverse dengan syarat apa? Suatu fungsi f, katakanlah memetakan setiap himpunan A ke tepat satu himpunan B akan mempunyai fungsi inverse, yakni f inverse, lambangnya f pangkat min 1, menghubungkan atau memetakan setiap anggota B ke tepat satu anggota dia. Jika fungsi f itu merupakan fungsi bijektif alias fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Kalau fungsinya tidak bijektif, maka dia tidak memiliki inverse. Karena ketika dibalik, maka dia bukan fungsi. Ya. Hanya fungsi bijektif yang ketika dibalik, hasilnya juga fungsi. Contohnya seperti ini. Nah, ini fungsi bijektif. Ya. Setiap himpunan A dipetakan satu, tepat satu himpunan B, dan tidak ada yang sama. Kemudian tidak ada juga yang tersisa di anggota B. Nah, apabila ini dibalik, ya, maka dari B ke A kita lambangkan dengan F pangkat min 1 dibaca dengan F inverse. Nah, P, ya, tadi dari 3 ke P, sekarang dari P ke 3. Kemudian tadi dari 2 ke Q, sekarang Q ke 2. Kemudian dari 1 ke R, sekarang dari R ke 1. Nah, kita lihat di sini ini juga memenuhi syarat fungsi. Jadi hanya fungsi bijektif yang apabila dibalik hasilnya juga berupa atau memenuhi syarat fungsi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rumus fungsi inverse? Nah, perhatikan diagram panah dari fungsi f dan fungsi f inverse berikut. Oke, kita katakanlah bahwa himpunan A diwakili oleh satu anggota, katakanlah X. Nah, himpunan B diwakili oleh satu anggota, yakni Y. Nah, fungsi f ini memetakan X menjadi Y. Maka kita tuliskan jadi fx sama dengan Y. Nah, apabila kita balik, ya, tadi dari kiri ke kanan kita menggunakan fungsinya f lambangnya. Nah, sekarang kita balik dari B ke A, ya, dari kanan ke kiri. Nah, kita lihat panah yang bawah ini. Nah, kita memetakan himpunan B yang diwakili oleh Y, menghasilkan satu anggota di A, yakni X. Ya, kita misalkan ini adalah pemetaan oleh fungsi f inverse. Nah, inputnya Y, maka nanti outputnya adalah X. Kalau fungsi f inputnya X, ya, outputnya adalah Y. Ketika dibalik atau di inverse, maka inputnya Y, nah, dapatlah hasilnya atau outputnya adalah X. Jadi lambangnya F inverse Y sama dengan X. Nah, nilai fungsi F dinyatakan dengan Fx sama dengan Y yang tadi saya sebutkan di sini. Dan nilai fungsi inverse-nya, ya, dinyatakan dengan F inverse Y sama dengan X. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk lebih jelas coba kita lihat contoh. Ya, yang sederhana adalah kita gunakan fungsi linear. Ya. Jadi kita punya fungsi f ini memetakan bilangan real, nah, hasilnya juga bilangan real. Dinyatakan dengan fx sama dengan 3x tambah 5. Nah, ini fungsi fx-nya adalah fungsi linear. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi inverse-nya. Oke, cara menentukan fungsi inverse langkahnya adalah yang pertama kita misalkan dulu bahwa fx ini adalah memetakan X menjadi Y, ya, jadi fx sama dengan Y. Jadi nanti fx-nya kita ganti dengan Y, maka kita peroleh 3x tambah 5 adalah Y, bukan fx lagi. 3x tambah 5 sama dengan Y. Ya, karena Y itu adalah fx. Nah, sekarang kalau kita punya di awal Y sama dengan sekian X, maka untuk mencari inverse-nya kita buat X sama dengan sekian Y. Jadi dari 3x tambah 5 sama dengan Y, sekarang kita buat akan dijadikan X sama dengan sekian Y. Dengan langkah apa? Kita hilangkan 5 dan 3. Pertama kita hilangkan 5 dulu dengan cara kedua ruas kita kurangin 5. Ya, atau dipindah ruas ya kalau sekarang dibilangnya. Ya, jadi 3x sama dengan Y dikurang 5. Setelah 5 nggak ada di ruas kiri, nah sekarang kita hilangkan angka 3. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita bagi 3 kedua ruas. Maka kita peroleh X sama dengan 1/3 dikali Y min 5. Yang tadinya kita punya Y sama dengan sekian X. Nah, sekarang kita punya X sama dengan sekian Y.
Nah, itu untuk membalik atau mencari inverse. Nah, sekarang kita ingat kembali lambang yang di slide sebelumnya bahwa fx sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y. Ya, jadi fx sama dengan y. Nah, gampangnya nih kalau f dipindahkan jadi f inverse. Jadi x sama dengan f inverse y. X sama dengan f inverse y. Nah, sekarang kita punya tadi x. Nah, x ini boleh diganti dengan f inverse y. Jadi x diganti dengan f inverse y. Maka kita peroleh ini menjadi f inverse y sepertiga y min 5. Sepertiga dikali y min 5. Jadi x-nya diganti dengan f inverse y. Nah, kemudian langkah yang terakhir, karena kita ingin mencari fungsi inverse-nya dan biasanya fungsi itu variabelnya x, maka kita ganti saja setiap y yang ada di sini, yang ada di hasil terakhir, kita ganti y-nya dengan x. Secara serentak kita ganti y dengan x, maka kita peroleh f inverse x sama dengan sepertiga x min 5. Nah, inilah fungsi inverse dari 3x tambah 5. Adalah f inverse x sama dengan sepertiga x min 5. Untuk lebih jelas, coba kita bahas contoh yang lain ya, dengan fungsi yang sama. Fungsi f ya, merupakan fungsi linear dengan yang dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan 7 min 2x. Pertanyaannya sama, tentukan rumus fungsi inverse-nya. Oke, langkah pertama tadi adalah kita misalkan fx-nya sama dengan y. Sehingga nanti 7 min 2x sama dengan y. Ya, 7 min 2x sama dengan y. Nah, tadi kita punya di awal ini y sama dengan sekian x. Sekarang kita buat x sama dengan sekian y. Langkahnya apa? Kita hilangkan 7 terlebih dahulu. Ya, kita hilangkan 7, maka menjadi min 2x sama dengan y min 7. Y min 7. Nah, sekarang kita hilangkan min 2-nya. Atau terlebih dahulu kita hilangkan min-nya juga boleh. Ya. Mau hilangkan langsung min 2 boleh, hilangkan min-nya juga boleh. Nah, sekarang kita coba hilangkan min-nya dengan cara kita kali min kedua ruas. Kalau kedua ruas kita kali min, jadi yang ruas kiri yang tadi y min 2x jadi 2x. Ruas kanan yang tadi y min 7 menjadi min y plus 7. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas untuk menghilangkan x, untuk menghilangkan 2, maka dapatlah x-nya sama dengan setengah dikali min y plus 7 atau 7 min y. Nah, kita sudah menyatakan x sama dengan sekian y. Nah, langkah selanjutnya dengan memanfaatkan lambang yang sama bahwa fx sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y, maka x yang di sini kita ganti dengan f inverse y. Ya, kita ganti x-nya dengan f inverse y, maka kita peroleh f inverse y sama dengan setengah dikali 7 min y. Nah, langkah terakhir apa? Langkah terakhir serentak ya, kita ganti atau kita substitusi y menjadi x. Sehingga kita peroleh fungsi f inverse x-nya adalah 1/2 atau setengah dikali 7 min x. Nah, ini adalah fungsi inverse atau fungsi kebalikan dari fx sama dengan 7 min 2x. Nah, dari dua contoh ini, coba kita cari bentuk umum. Nah, bentuk umum fungsi inverse dari fungsi linear. Nah, rumus inverse fungsi linear. Kalau kita umpamakan fungsi linearnya adalah ax tambah b, maka bentuk umum dari fungsi inverse-nya adalah, langkah-langkahnya sama. Ya, kita misalkan dulu fx sama dengan y, dan kemudian kita ganti fx-nya dengan y, maka kita peroleh ax tambah b sama dengan y. Atau boleh juga nulisnya y sama dengan ax tambah b, boleh. Nah, ini sama dengan sekian x. Sekarang langkah kita adalah membuat x sama dengan sekian y dengan cara menghilangkan b, menghilangkan a. Satu persatu. Sekarang kita hilangkan b terlebih dahulu, maka kita peroleh ruas kiri hanya ax sama dengan y min b. Nah, kemudian kita hilangkan a. Ya. Dengan cara apa? Karena ini perkalian, kita hilangkan dengan cara pembagian. Jadi kedua ruas kita bagi dengan a, maka kita peroleh x sama dengan 1/a dikali y min b. Atau boleh juga y min b per a juga boleh. Ya, kita tuliskan x sama dengan 1/a dikali y min b. Nah, langkah selanjutnya, kita ingat lagi bentuk lain dari fx adalah y, maka x sama dengan f inverse y. Jadi x yang ada di sini kita ganti dengan f inverse y. Maka kita peroleh, ini kita ganti dengan f inverse y, maka kita peroleh f inverse y sama dengan 1/a dikali y min b. Dan langkah terakhir adalah kita rubah setiap y yang ada di hasil terakhir ini
dengan variabel X. Ya, untuk mendapatkan nilai F inverse X. Ya, jadi kita dapat F inverse X-nya adalah 1 per A dikali X min B. 1 per A dikali X min B. Jadi kalau kita punya fungsi fx-nya adalah AX tambah B, maka inverse-nya langsung kita dapatkan 1 per A, ya, koefisien X-nya adalah A, 1 per A dikali X min B. Ya, plus B menjadi min B. Nah, ini rumusnya. Ya, boleh dicatat atau disalin dan diingat, serta tentunya harus kita pahami bahwa fx sama dengan X tambah B, maka nanti akan kita peroleh F inverse X-nya sama dengan 1 per A dikali X min B. Atau boleh juga X min B dibagi A juga boleh. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita bahas ya, kurang lebih 5 soal berikut dengan rumus ini. Oke, tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Oke, yang A 3x tambah 5, B 4x min 13, soal C 7x, soal D 11 min 6x, dan soal E 4 min 1/3x. Ini akan kita bahas dengan memanfaatkan rumus yang tadi kita sudah buat, ya, bentuk umumnya. Jadi kalau kita punya AX tambah B, fungsi linear, AX tambah B inverse-nya adalah 1 per A dikali X min B. 1 per A, A-nya dari koefisien X, dikali X min B, B-nya adalah konstantanya. Nah, kalau kita praktekkan di soal A, fx sama dengan 3x tambah 5, berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Maka fx-nya 1 per A, A-nya 3. Dikali X min B, B-nya 5. Maka kita peroleh jadi 1 per 3 dikali X min 5. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, coba kita praktekkan soal yang B. Fx sama dengan 4x min 13. Berarti kan A-nya adalah 4, B-nya itu adalah min 13. Ya, bukan plus 13, tapi min 13. Karena harusnya plus. Atau boleh juga kita tuliskan seperti ini soalnya. Karena kita belum mengerjakan. Masih kita merubah soal. Jadi soalnya bentuk lainnya seperti ini. 4x tambah, ya, tambah min 13. Berarti A-nya 4, B-nya min 13. A-nya 4, B-nya min 13. Dengan memanfaatkan rumus ini, maka kita peroleh F inverse-nya adalah 1 per A, berarti 1 per 4, dikali X min B, B-nya min 13. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena min dikali min menjadi plus. Jadi kita dapat F inverse-nya adalah 1/4 dikali X plus 13. Nah, ini untuk soal B. Kemudian soal C, ini cukup sederhana. Fx-nya adalah 7x. Nah, berarti kan A-nya adalah 7. Tapi di mana B-nya? Kalau kagak ada, artinya soal ini sebenarnya 7x tambah 0. Ya, berarti A-nya 7, B-nya 0. Sehingga F inverse-nya adalah 1 per 7 dikali X min 0. X dikurang 0 adalah X. Maka kita bisa tuliskan secara sederhana F inverse-nya adalah 1 per 7 kali X. Nah, ini F inverse dari 7x. Kemudian soal yang bagian D. Kita punya Fx sama dengan 11 min 6x. Nah, ini urutannya belum sesuai dengan ini. Ya, bentuk umum itu X-nya terlebih dahulu, baru konstan. Dari sini konstanta dulu, baru X. Nah, agar kita tidak keliru menentukan A yang mana, B yang mana. Ya, kita coba urutkan X-nya dulu, kita tulisnya. Jadi efeknya itu adalah min 6X tambah 11. Nah, di sini kita jelas A-nya adalah min 6, B-nya 11. Jadi dengan memanfaatkan rumus ini, F inverse-nya adalah 1 per min 6, atau boleh juga min 1 per 6 dikali X min B, B-nya adalah 11. Jadi min 1 per 6 dikali X min 11. Nah, ini boleh kita kalikan minnya ke dalam, ya, 1 per 6-nya biarkan, maka kita peroleh 1 per 6 minnya kali yang ke dalam jadi min X tambah 11. Nah, ini fungsi inverse dari 11 min 6X. Kemudian yang bagian E. Soal bagian E kita punya 4 min 1/3X. Nah, ini kalau kita perhatikan belum urut, ya, karena A-nya itu, ya, X-nya itu di belakang, ya. Coba kita taruh di depan. Ya, jadi kita punya min 1/3X tambah 4, alias A-nya itu min 1/3, B-nya 4. Ya, kita ulang, A-nya min 1/3, B-nya 4. Nah, dengan manfaatkan rumus F inverse ini, maka kita peroleh 1 per A, artinya 1 per min 1/3 dikali X min B, berarti dikali X min 4. 1 dibagi min 1/3 adalah min 3, berarti ini min 3 dikali X min 4. Maka kita peroleh F inverse-nya min 3 kali X, min 3 dikali min 4. Maka kita peroleh min 3X plus 12 dari min 3 kali min 4. Nah, ini
cara menentukan inverse fungsi yang berbentuk fungsinya linear. Nah, sekarang kita coba dalam fungsi yang lain ya, selain linear. Oke, contoh kita punya fungsi f. Nah, sekarang fungsi f-nya berbentuk pecahan linear. 2x tambah 4 dibagi 5x tambah 3. Tentukan rumus fungsi inverse-nya. Oke, hampir sama ya dengan fungsi linear tadi. Langkah pertama adalah kita misalkan y sama dengan fx. Maka kita punya y, yang tadi fx jadi y sama dengan 2x tambah 4 dibagi 5x tambah 3. Oke, kita lihat di sini ya, bentuk pertama y sama dengan sekian x. Untuk mencari inverse-nya berarti kita nyatakan jadi x sama dengan sekian y. Dengan cara apa? Kita kali silang terlebih dahulu ya. Kita kali silang y dengan penyebut yang di ruas kanan. Y dikali 5x tambah 3 ya, sama dengan 2x tambah 4. Ya, kita ulang, y dikali penyebut yang ruas kanan, kali silang, y dikali 5x tambah 3 sama dengan 2x tambah 4. Nah, jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita urai, y dikali 5x tambah y kali 3, maka kita peroleh 5xy tambah 3y. Sama dengan ruas kanannya sama, 2x tambah 4. Nah, langkah selanjutnya karena kita ingin membuat x sama dengan sekian y, maka kita kumpulkan x di ruas kiri. Yang ada x-nya mana ini? 5xy dan 2x. Yang gak ada x-nya berarti kita pindahkan di ruas kanan. Jadi kita punya 5xy min 2x, 3y pindah ke kanan jadi min 3y. Jadi yang ruas kiri ada x-nya, ruas kanan tidak ada x-nya. Oke, sudah kumpul yang ada x-nya di kiri. Sekarang kita keluarkan x-nya atau kita faktor ruas kiri dengan x keluar. Maka kita peroleh x dikali 5y min 2. Sama dengan min 3y tambah 4. Nah, dari sini kita langsung dapatkan x-nya sama dengan min 3y tambah 4 dibagi 5y min 2. Nah, kita sudah nyatakan yang tadi y sama dengan sekian x, sekarang kita punya x sama dengan sekian y. Nah, langkah selanjutnya, ingat, kita punya bentuk fx sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y. Nah, x-nya ini kita ganti dengan f inverse y. Nah, ini. Yang ruas kiri, x-nya diganti dengan f inverse y. Maka ruas kiri akan menjadi f inverse y sama dengan min 3y per 5y min 2. Ya, yang tadi x sama dengan jadi f inverse y sama dengan min 3y tambah 4 per 5y min 2. Nah, langkah selanjutnya, ya, fungsinya itu nyatakan dalam variabel bebas x. Maka kita ubah atau kita substitusi semua y yang ada di sini dengan x. Ya, kita rubah semua y yang ada di sini dengan x, maka kita peroleh f inverse x, yang tadi f inverse y, jadi f inverse x sama dengan min 3x tambah 4 per 5x min 2. Nah, inilah fungsi kebalikan atau fungsi inverse dari bentuk fx 2x tambah 4 per 5x tambah 3. Oke, untuk lebih jelas coba kita bahas satu soal lagi ya. Bagaimana cara menentukan inverse fungsi pecahan linear. Oke, kita punya fungsi fx-nya 3 min x dibagi 12 min 7x. Tentukan rumus fungsi inverse-nya. Oke, langkah pertama kita misalkan seperti biasa bahwa y sama dengan fx. Nah, kita ganti ini dengan y, maka kita peroleh y sama dengan 3 min x dibagi 12 min 7x. Sudah kita nyatakan y dalam bentuk x, maka nanti arahkan hasil akhirnya harus x sama dengan sekian y. Langkah pertama kita kali silang. Y dengan 12 min 7x berarti sama dengan ruas kanannya hanya 3 min x. Kemudian langkah berikutnya kita uraikan yang ruas kiri. Y kali 12, Y kali min 7x. Maka kita peroleh 12Y min 7x. Sama dengan 3 min x. Dapat seperti ini, coba kita kumpulkan mana yang ada x-nya. Min 7x dan min x. Ya, yang ada x-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Yang tidak ada x-nya di ruas kanan. Nah, jadi min x kita pindah jadi x di ruas kiri. Nah, jadi x min 7x sama dengan 3. 12Y pindah jadi min 12Y tambah 3. Oke, sudah terkumpul yang ada x-nya di ruas kiri. Sekarang kita keluarkan x-nya. Ya, kita keluarkan x-nya yang ada di ruas kiri sehingga menjadi x dikali 1 min 7y sama dengan min 12y tambah 3. Langkah terakhir adalah untuk mendapatkan x sama dengan tinggal kita bagi ya dengan 1 min 7y. Maka kita peroleh bentuknya menjadi x sama dengan min 12y tambah 3 dibagi 1 min 7y. Nah, kita sudah berhasil membuat x sama dengan pernyataannya dalam bentuk y. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan coba kita kali min kedua ini ya, bagian pembilang dan penyebut kita kali min biar bentuknya koefisien y menjadi positif ya.
Jadi yang tadi min 12Y menjadi 12Y, yang tadi 3 jadi min 3, yang tadi min 7Y jadi plus 7Y, yang 1 jadi min 1. Ya, kita kali min 1 kali min 1, baik atas maupun bawah. Jadi dapat seperti ini. Kemudian kita coba lihat kembali, ya, pernyataan fx sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y. Nah, ruas kiri kita ganti dengan f inverse y, maka kita peroleh f inverse y sama dengan 12y min 3 dibagi 7y min 1. Langkah yang terakhir, jangan lupa kita rubah semua y yang ada, ya. Kita rubah menjadi x. Maka kita peroleh f inverse x sama dengan 12x min 3 dibagi 7x min 1. Inilah fungsi inverse dari fx sama dengan 3 min x dibagi 12 min 7x. Oke, dari dua soal tadi, ya, bagaimana kita cara menentukan fungsi inverse dari fungsi pecahan linear. Nah, sekarang coba kita cari bentuk umumnya, ya. Bentuk umumnya rumus inverse dari fungsi pecahan linear. Kita umpamakan kita punya fungsi fx-nya ax tambah b per cx tambah d. Maka untuk mendapatkan inverse-nya, ya sama langkah-langkahnya. Kita misalkan dulu y sama dengan fx, maka kita punya y, ya, ini jadi y sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Langkah selanjutnya apa? Ya, betul, kita kali silang, ya, y dengan cx tambah d. Kita kalikan, ya, y cx tambah d sama dengan, sorry ini ax, ya, ax tambah b. Oke, sudah saya benarkan, ya. Jadi y dikali cx tambah d sama dengan ax tambah b. Nah, langkah selanjutnya, ya, kita kalikan, ya, kita uraikan y dikali cx, y dikali d, maka kita peroleh, ya, menjadi y kali cx jadi cxy tambah d kali y jadi dy. Nah, ini masih x, ya, sorry. Oke, ini sudah ax, ya. Jadi ini kalau diuraikan jadi y kali cx jadi cxy tambah y kali d jadi dy sama dengan ax tambah b. Nah, langkah berikutnya adalah kita kumpulkan di ruas kiri semuanya yang ada variabel x. Contohnya cxy dengan ax. Yang tidak ada x-nya di ruas kanan, berarti ini dy harus pindah ke kanan. Maka kita peroleh yang tadinya cxy tambah dy sama dengan ax tambah b, maka kita peroleh hasilnya adalah cxy min ax sama dengan min dy tambah b. Ya, kita kumpulkan yang ada x-nya di kiri, yang tidak ada x-nya di kanan. Nah, langkah selanjutnya coba kita keluarkan x-nya yang di ruas kiri, maka kita peroleh x dikali cy min a sama dengan min dy tambah b. Nah, dari sini tinggal kita bagi kedua ruas dengan cy min a, maka kita peroleh ruas kiri x, ruas kanannya min dy tambah b dibagi cy min a. Kemudian kita ingat pernyataan bahwa fx sama dengan y, maka x sama dengan f inverse y. Sehingga yang ruas kiri x-nya diganti dengan f inverse y. Maka kita peroleh f inverse y sama dengan min dy tambah b dibagi cy min a. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal rubah semua variabel x ini dengan, semua variabel y semuanya dengan x. Ya, kita ganti semua y dengan x. Maka kita peroleh f inverse x sama dengan min dx tambah b per cx min a. Nah, jadi kita sudah dapatkan satu bentuk umum bahwa ketika kita punya fungsi fx, fungsi pecahan linear ax tambah b dibagi cx tambah d, maka inverse-nya adalah min dx tambah b dibagi cx min a. Nah, seperti ini, ya. Silakan disalin, dihafalkan dan dipahami tentunya bahwa ketika kita punya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka inverse-nya adalah min dx tambah b dibagi cx min a. Cara hafalinya adalah cukup kita merubah a dengan d. Selain a sama d jangan diapa-apakan. Contohnya x, b, cx nggak usah diapa-apakan. Hanya kita merubah posisi a dengan d. Nah, yang tadi a di atas kiri menjadi di posisi d tapi dikali min jadi min a. Yang tadinya d di bawah kanan, ya, maka jadi ada di atas kiri, ya, positif jadi negatif. Ya, jadi a pindah kali min jadi min a, d pindah jadi min d. Ya, jadi seperti ini. Itu, ya. Jadi cara ngapalin gampang, hanya merubah posisi a dengan d, tapi jangan lupa dikali min. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita praktekkan rumus ini untuk membahas beberapa soal berikut. Oke, tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Nah, soal pertama fx sama dengan 2x tambah 5 per 4x tambah 1.
Soal yang kedua, fx sama dengan 7x dibagi 1 min 4x. Soal yang ketiga, fx sama dengan 6 dibagi 12x min 5. Dan soal yang keempat adalah fx sama dengan 2 ditambah 8 per 3x min 2. Coba ya, yang jelas kita menggunakan satu rumus ini. Ya, ingat hanya merubah A dan D. Di soal yang bagian A ini kita tahu bahwa posisi A-nya adalah 2. Posisi B-nya adalah 5. Posisi C-nya adalah 4. Dan posisi D-nya adalah 1. Sehingga apabila kita menginverskan, cari fungsi inversnya, tinggal merubah posisi 2 dengan 1. Maka kita peroleh yang tadinya 2 jadi min 1. Yang tadi 1 jadi min 2. Nah, jadi seperti ini inversnya. Min 1x tambah 5 per 4x min 2. Coba kita sederhanakan, min 1x kan jadi min x. Maka kita peroleh seperti ini. Fx-nya adalah f inverse x-nya min x tambah 5 dibagi 4x min 2. Nah, ini soal yang A. Coba kita lanjutkan ke soal B. 7x dibagi 1 min 4x. Mana yang A, mana yang B, mana C, mana D. Oke, kita urutkan dulu. Tertib penulisannya AX tambah B per CX tambah D. Nah, yang bagian atas ini hanya 7x. Berarti bentuknya itu harusnya adalah 7x tambah 0. Berarti A-nya 7, B-nya 0. Nah, yang bagian bawah 1 min 4x harusnya adalah X-nya dulu. Berarti min 4x tambah 1. Ya, seperti ini. Maka A-nya 7, B-nya 0, C-nya min 4, D-nya 1. Sehingga apabila kita inverskan, tinggal tukar posisi 7 dengan 1 dikali min, maka kita peroleh min 1x tambah 0 dibagi min 4x min 7. Nah, apabila kita sederhanakan, kan min 1x tambah 0 tetap min 1x. Ya, atau min x saja. Jadi min x dibagi min 4x min 7. Dan bentuk ini masih bisa disederhanakan. Ya, kita kali min yang bagian pembilang, kali min bagian penyebut. Maka kita peroleh f inverse x-nya adalah 1x atau x dibagi 4x plus 7. Nah, ini inverse dari fungsi 7x dibagi 1 min 4x. Nah, kemudian bagian yang C. Nah, ini juga kita harus cari ini. Berapa A-nya, B-nya, C-nya, dan D-nya. Sementara yang bagian pembilang hanya 6 saja. Nah, sebenarnya penulisan aslinya adalah AX tambah B. Karena X-nya nggak ada, berarti koefisien X-nya 0. Ya, jadi 0x tambah 6 dibagi 12x min 5. Artinya A-nya 0, B-nya 6, C-nya 12, berarti D-nya itu min 5. Kalau ini sudah kita tahu posisi A, B, C, D-nya, kita coba inverse dengan rumus ini. Tukar posisi A dengan D, tapi jangan lupa dikali min. Maka kita peroleh yang tadi min 5 jadi 5. Ya, 5x. Tambah 6 dibagi 12x, yang tadi 0 pindah jadi min 0. Nah, seperti ini. Nah, bentuk ini masih bisa disederhanakan, terutama yang bagian penyebut ya. 12x min 0, hasilnya 12x. Nah, ini inverse dari fungsi 6 per 12x min 5. Nah, soal yang terakhir, bagian D adalah fx sama dengan 2 ditambah 8 per 3x min 2. Nah, apabila ada soal seperti ini, kita coba jumlahkan dulu. Ya, karena ini belum dianggap sebagai pecahan linear. Ya, karena masih ada penjumlahan dengan bilangan bulat. Oke, coba kita jadikan pecahan linear dengan cara kita samakan penyebut. Nah, ini masih fx ya, belum diinverskan. Jadi 2 itu kita nyatakan sebagai 2 dikali 3x min 2 per 3x min 2. Kenapa dikali 3x min 2? Karena penyebut yang pasangannya adalah 3x min 2. Oke, kita kali dengan 3x min 2. Maka langkah selanjutnya kita coba uraikan. 2 dikali 3x tambah 2 kali min 2. Maka kita peroleh 6x min 4. Ya, dibagi 3x min 2 tambah 8 per 3x min 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlah yang bagian pembilang. 6x min 4 tambah 8 adalah berapa? Ya, gitu. 6x tambah 4. Ya, 8 dikurang 4 kan plus 4. Nah, inilah bentuk fx-nya. Nah, kita belum menginverskan ya, masih mencari fx. Nah, dapat fx-nya seperti ini, kita ambil kesimpulan berarti A-nya 6, B-nya 4, C-nya 3, D-nya itu min 2. Nah, kalau kita inverse, kita tinggal merubah A dengan D. Jangan lupa dikali min. Nah, maka kita punya yang tadi min 2 jadi plus 2, yang tadi 6 jadi min 6. Nah, dapatlah seperti ini f inverse-nya. 2x tambah 4 per 3x min 6. Oke, demikianlah pembahasan mengenai inverse dari suatu fungsi. Ya, baik fungsi linear maupun fungsinya pecahan linear. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, coba dipraktekkan untuk mengerjakan latihan uji kompetensi yang ada di buku paket. Ya, UK2, UK3, dan UK4.
halaman berturut-turut 49, 50, dan 51. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.